Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lady Nuri Islami dengan NIM 2230304023 Dan saya Jumatul Adamia dengan NIM 2230304021. Kami akan mempresentasikan makalah kami tentang penanganan arsip inaktif dalam masa transisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan arsip inaktif dalam masa transisi. Penanganan arsip inaktif dalam masa transisi adalah cara mengatasi penumpukan arsip inaktif yang sebetulnya sudah statis yang meliputi kurun waktu sampai dengan akhir Juli 1966, yakni saat berakhirnya Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan lagi. Yang A yaitu persiapan. Ada 4 hal yang perlu dilakukan atau dipersiapkan sebelum menjalankan kegiatan pembuatan daftar. Yang pertama yaitu membersihkan arsip. Yang kedua mempersiapkan kertas pembungkus. Yang ketiga mempersiapkan box. Dan yang keempat mempersiapkan label. Yang pertama yaitu membersihkan arsip. Yang dimaksud dengan membersihkan arsip di sini adalah membersihkan arsip agar bebas dari berbagai unsur perusak, terutama bakteri, serangga, dan debu. Pembersihan ini ada 2 tahap. Yang pertama yaitu fumigasi, yakni memusnahkan bakteri-bakteri dan serangga-serangga dengan bahan kimia. Yang kedua yaitu membersihkan debu. Ini bisa digunakan ajang saja asal tidak sampai merusak arsip. Yang kedua yaitu mempersiapkan kertas pembungkus. Yang kertas yang dipergunakan untuk membungkus arsip sebaiknya yang bebas asam. Mengenai ukuran kertas pembungkus ini biasanya sepertiga dari lembar kertas ajan, yaitu 1 lembar dibagi 3 atau menurut kebutuhan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan box arsip. Box arsip yang dipergunakan harus berlubang angin agar sirkulasi udara di dalam box dapat berjalan dengan baik. Box arsip yang digunakan biasanya berukuran lebar 10 cm atau 20 cm, ajang 30 cm, dan tinggi 27 cm. Pada kedua sisi box bagian atas, pada bagian lebarnya, sebaiknya dicetak sekalian nama apartemen atau lembaga yang bersangkutan. Yang keempat yaitu mempersiapkan label. Label yang dipergunakan biasanya berukuran 8 x 10 cm. Label ini sebaiknya terbuat dari kertas HVS. Ada 2 macam label. Yang pertama yaitu label yang ditempel pada kertas pembungkus, dan yang kedua yaitu label yang ditempel pada box arsip. Baiklah, saya akan menjelaskan poin B, yaitu proses pembuatan daftar. Yang pertama, pemilihan. Pemilihan di sini bertujuan untuk memilih arsip dan non-arsip. Yang termasuk arsip yaitu surat-surat wakaf, akte notaris, SK pendirian bangunan, sertifikat tanah, dan lain-lain. Adapun yang termasuk non-arsip antara lain buku-buku, majalah, koran-koran, amplop-amplop, blanko-blanko, dan formulir-formulir kosong. Yang kedua, pengelompokan per kurun waktu. Ada 3 kurun waktu dalam pengelompokan waktu, yaitu sebelum 1945 sampai dengan September 1950, yang kedua Oktober 1950 sampai dengan Juli 1959, yang ketiga Agustus 1959 sampai Juli 1966. Yang ketiga pengelompokan per tahun. Misalnya dalam kelompok kurun waktu sebelum 1945 sampai dengan September 1950, arsip yang tertua 1946 dan yang termuda 1949. Maka pengelompokan per tahun adalah 1946, 1947, 1948, dan 1949. Yang keempat, pengelompokan per bulan, yaitu pengelompokan per bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November dan Desember. Sebaiknya pengelompokan di sini juga dimulai dari yang tertua dan sampai yang termuda.
Yang kelima, pembagian menjadi kelompok yang tidak lebih dari 9,5 cm, yaitu bertujuan untuk memudahkan pembungkusan dan pemasukan ke dalam box arsip. Yang keenam, pembungkusan. Arsip yang sudah dibagikan dalam kelompok-kelompok kecil kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus yang telah disediakan. Yang ketujuh yaitu penempelan label. Yang A, penempelan pada kertas pembungkus. Apabila arsip-arsip tersebut sudah selesai dibungkus, maka kemudian pada sudut kanan atas kertas pembungkus tersebut ditempel label 1. Contoh label yaitu kolom nomor, kolom unit kerja, kolom tahun dan bulan. Yang B, penempelan pada box arsip. Arsip-arsip yang telah dibungkus dan ditempel dengan label 1 kemudian dimasukkan ke dalam box arsip yang telah disediakan. Contoh label untuk penempelan pada box yaitu nomor urut box, nomor isi box, unit kerja, tahun dan bulan. Yang ke-8 yaitu pencatatan pada daftar. Daftar ini berupa lajur-lajur atau kolom-kolom yang berjumlah 5, yaitu kolom 1 adalah kolom unit kerja, kolom 2 adalah kolom nomor, kolom 3 adalah kolom tahun dan bulan, kolom 4 adalah kolom jumlah box, kolom 5 adalah keterangan. Yang ke-9, pengetikan daftar. Perbedaan antara pencatatan dan pengetikan hanyalah pada alat yang dipergunakan. Kalau pencatatan, alat yang diperlukan hanya mungkin pensil, bolpen, pulpen, kertas, dan sejenisnya. Tetapi pengetikan alat yang digunakan adalah mesin ketik. Baiklah, selanjutnya yaitu C, penyerahan arsip. Setelah pengetikan pada daftar selesai, maka instansi yang bersangkutan sudah bisa menyerahkan langsung arsipnya ke Arsip Nasional. Penyerahan arsip ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap untuk arsip-arsip yang meliputi kurun waktu sebelum 1945 sampai dengan September 1950. Tahap kedua yaitu untuk arsip-arsip yang meliputi kurun waktu Oktober 1950 sampai Juli 1959. Tahap untuk ketiga yaitu untuk arsip yang meliputi kurun waktu Agustus 1959 sampai dengan Juli 1966. Adapun prosedur penyerahannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu instansi yang bersangkutan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Arsip Nasional dengan jalan mengirimkan daftar arsipnya. Yang kedua yaitu apabila Kepala Arsip Nasional telah memberikan persetujuan, maka arsip-arsip tersebut dalam daftar sudah dapat diserahkan ke Arsip Nasional. Yang ketiga yaitu penyerahan ke Arsip Nasional dilakukan dengan membuat berita acara. Penyerahan arsip yang ditandatangani oleh pejabat dari kedua belah pihak atau instansi yang menyerahkan arsip dan Arsip Nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.